Kebiasaan di masa muda yang merusak hidupmu. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakuin secara terus-menerus. Kebiasaan ini kalau dilakukan dengan sesuatu yang positif ya bagus. Tapi kalau justru kebiasaan negatif yang malah kita lakuin tanpa sadar, itu akan merusak hidup kita di masa depan. Terutama teman-teman nih yang masih muda, yang masih perlu banyak belajar. Nah, sebelum kita harus nyesel dulu karena udah ngelakuin ini, ada baiknya kita belajar nih lewat video ini supaya sebelum nyesel karena udah ngelakuin, kita bisa menghindarinya sedari awal. Nah, apa aja sih kebiasaan yang akan merugikan diri kita? Langsung aja yuk kita bahas. Kebiasaan yang pertama, punya gengsi yang tinggi. Ada gak sih di sini teman-teman yang masih suka nongkrong di tempat-tempat mahal karena lingkungan kalian juga ngelakuin hal yang sama? Ada juga nggak yang ngeliat temennya bawa HP keluaran terbaru terus kita kegoda buat beli juga? Nggak selalu HP sih, mungkin barang-barang lain yang kalau kita ngeliat tuh langsung kena tuh jiwa belanjanya. Langsung pengen bisa beli barang itu. Kalau ada, berarti teman-teman sedang mengalami gejala belanja impulsif. Belanja impulsif adalah belanja yang dilakukan karena dasar pamer atau karena dasar keinginan, bukan karena kebutuhan. Nah, kalau ada yang ngerasa kayak gini, coba deh percaya teman-teman. Belanja impulsif ini cuma nurutin kesenangan jangka pendek doang. Awal pengen banget tuh menggebu-gebu banget buat beli barang itu. Tapi setelah tahu dan punya barangnya, itu pasti akan biasa aja. Senengnya nggak akan lama. Dan ini bahaya kalau dilakukan terus-menerus. Salah satu trik yang biasanya aku lakukan ketika pengen beli suatu barang, kalau itu nemunya di marketplace online, coba deh barangnya di wishlist dulu aja. Jangan di check out langsung. Tunggu beberapa hari dan coba lihat lagi. Kemungkinan kita akan pengen beli barang itu akan pudar. Karena bisa jadi nih kita pengennya tuh ya pas hari itu doang. Nah kalau sekali pengen langsung check out gitu ya kita nggak akan pernah punya kesempatan nabung buat masa depan kita. Kebiasaan yang kedua, foya-foya mentraktir teman. Nah, pasti banyak yang bingung nih, kok mentraktir temen tuh termasuk kebiasaan yang merusak hidup bang? Jadi kita harus paham dulu nih bahwa konsep memberi itu berarti kita melepaskan sesuatu dan gak berharap akan kembali. Kalau kita gak bisa balance antara mendapatkan dan melepaskan sesuatu, itu akan nyusahin diri sendiri. Mentraktir itu hal yang wajar dan bisa dilakukan untuk mempererat pertemanan. Tapi kalau dalam porsi yang berlebihan juga akan jadi nggak wajar. Nah, coba bayangin deh, bisa jadi nih teman-teman kita itu juga manfaatin kita. Kalau suatu saat kita nggak bisa memberi dari biasanya yang kita beri, kalau mereka ninggalin kita, terus kita harus marah gitu. Padahal ya itu salah kita sendiri dari awal. Jadi dari sini penting banget nih buat ngerti batasan, ngerti tentang keseimbangan tentang hal ini. Kebiasaan yang ketiga, royal memberi hutang. Manusia itu makhluk sosial, berhutang dan memberi hutang itu hal yang wajar terjadi. Tetapi memberi hutang sampai terlalu royal ke orang lain itu juga nggak baik. Coba deh bayangin, karena nggak jarang aku ngeliat beberapa temenku yang ngutangin orang gitu ya. Pas dirinya sendiri lagi susah, mereka bingung dan susah sendiri. Karena orang lain juga belum bayar hutangnya gitu. Sedangkan dianya juga butuh, kan jadi repot. Gak jarang juga nih kalau kita punya kebiasaan terlalu royal buat ngutangin orang lain tuh jadi ngeremehin kita, kayak ngerasa kalau utang di kita tuh pasti dikasih gitu. Nah, kalau udah punya kesan kayak gini nih udah bahaya. Kita akan gampang dimanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Dan nantinya yang susah juga kita sendiri. Makanya perlu banget untuk balance dalam poin kedua dan ketiga yang kita bahas ini. Efek paling buruknya untuk psikologi karena orang lain tuh nyandet dan gak bayar-bayar utangnya, kita jadi berkurang kepercayaannya terhadap orang lain. Terus akan ganggu hubungan kita dengan orang tersebut dan masih banyak yang lainnya. Kebiasaan yang keempat, judi. Jangan pernah buat menyentuh kegiatan ini. Judi itu lingkaran setan. Kalau kita udah masuk, kita bakal sulit buat keluar. Kan di sana ada zat adiksi yang bikin pelakunya kecanduan. Pas dikasih menang, seneng banget. Padahal itu awal dari kehancuran. Dampaknya kita akan ngelakuin hal itu terus. Kekalahan pertama masih belum sadar dan masih berharap buat bisa dapetin yang lebih. Kekalahan kedua, ketiga, keempat, kelima sekalipun, mulai nih udah kehilangan arah.
udah tahu itu salah tetap aja hasrat karena dulunya pernah menang dan menangnya menang banyak gitu. Nah, makanya secara nggak waras tetap dilakuin terus tuh. Sampai pada gongnya kita udah kehilangan semuanya. Nggak jarang nih di berita kita ngeliat beberapa kasus orang judi jual harta bendanya sampai ludes. Istrinya juga menceraikan mereka. Terus mereka jadi nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa juga. Nah, menurutku soal judi ini udah jelas banget sih dampak dan efeknya apa. Makanya beneran deh jauhi banget kegiatan-kegiatan ini. Kebiasaan yang kelima, mabuk. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan kalau itu hal negatif pasti akan buruk. Seperti halnya minum yang gak bertanggung jawab ini, sampai mabuk dan sampai hilang akal. Kebiasaan buruk ini kalau kita gak punya pengendalian diri yang baik, kita akan selamanya ada di lingkaran setan ini. Minum itu bikin kecanduan, sayangnya efeknya akan melemahkan akal. Selain itu, efek untuk badan di jangka panjang, di masa tua kita juga akan punya pengaruh buruk. Semua kebiasaan yang negatif yang punya dampak kecanduan itu nggak baik dan nggak akan pernah jadi solusi yang bikin kita lebih baik di masa depan. Justru akan melemahkan diri kita secara akal. Makanya udah nggak diraguin kalau semua agama juga ngelarang perbuatan ini. Ada yang larang dan nggak boleh sama sekali, dan ada juga yang dilakukan untuk ritual agama, ya yang mana itu bukan berlebihan. Nah, itu tadi adalah 5 kebiasaan buruk yang kalau kita lakukan secara terus-menerus akan perlahan merusak hidup kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!